beralasan terus gitu loh Mas, tidak mau. Tagih utang 25 juta rupiah di Facebook, wanita asal Malang dituntut 750 juta rupiah, pemilik utang selalu mengelak. Dia bilang dia bangkrut, tapi saya butuh bukti. Bermaksud menagih utang sebesar 25 juta rupiah melalui komentar di media sosial, Dian Patria Arumsari, warga Kabupaten Malang, Jawa Timur, justru menjadi terdakwa. Dia dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika dengan tuntutan 2 tahun 6 bulan penjara dan denda 750 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Wanita berambut pirang itu dipermasalahkan usai menagih utang di kolom komentar di akun Facebook perempuan berinisial DIPR. Dikutip dari Tribun Jateng, awalnya teman Dian berinisial WD datang kepadanya berniat meminjam uang yang akan digunakan untuk usaha ayam petelur. Meminjam uang dengan nominal yang cukup besar, WD lantas memberikan jaminan berupa 1 unit mobil. Namun saat itu, Dian mencurigai rekannya tersebut. Hal ini lantaran surat-surat mobil yang digunakan sebagai jaminan itu diketahui bukan atas nama WD. Kemudian, BPA yang merupakan suami DIPR datang bersama teman-temannya meminta mobil yang diberikan WD sebagai jaminan tersebut. Mereka beralasan mobil yang dibawa WD itu sudah 3 bulan tak dikembalikan. Sejak saat itu, WD lantas tak diketahui lagi keberadaannya hingga tak lagi bisa dihubungi. Tak berhenti sampai di situ saja, 2 pekan setelahnya Dian didatangi oleh pemilik asli mobil tersebut. Pemilik mobil itu berniat untuk meminta mobilnya kembali. Diketahui, mobil tersebut ternyata selama ini dibawa oleh BPA dan telah digadaikan selama beberapa bulan. Ya sama-sama korban. Nah, pada saat itu kita mengajak, ayo kita lapor bareng, kan mumpung ada korban sebelum saya, pemilik mobil. Dia beralasan terus gitu loh Mas, tidak mau. Gitu si loh. Jokonya ini? Si Bayunya. Oh, Kalau Joko itu saksi korban sebelumnya malah. Dian akhirnya melaporkan BPA dan WD ke pihak kepolisian dengan tuduhan penggelapan dan penipuan. Namun, kasus tersebut tak bisa dilanjutkan karena WD tak bisa dihadirkan. Geram dengan permasalahan yang tak kunjung usai, Dian lantas menagih utang ke BPA melalui kolom komentar akun Facebook istrinya, DIPR. Dengan adanya komentar tersebut, DIPR merasa malu hingga menyebabkan usahanya bangkrut. Untuk itu DIPR melaporkan Dian ke Polres Pasuruan pada November tahun 2020 atas dugaan pelanggaran UU ITE. Dia bilang dia bangkrut, tapi saya butuh bukti bangkrut yang bagaimana gitu loh Mas. Karena setahu saya dia rental itu mobilnya orang lain semua, bukan mobil dia sendiri. Yang kedua, dia bilang ibunya meninggal gara-gara kata-kata saya. Padahal yang saya ingat, saya datang ke rumah ibunya, saya nagih itu dengan sangat baik dan sopan. Dan seharusnya, Dian telah divonis pada Selasa tanggal 14 Maret tahun 2023 di Pengadilan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang. Namun, sidang ditunda 1 pekan kemudian karena salah satu anggota majelis hakim tidak hadir dalam persidangan. Meski begitu, Dian menyebut harus menagih via Facebook karena BPA selalu mengelak. Dikutip dari suryamalang.com, Dian yang kini dituntut denda lebih besar dari uang yang dipinjamkan kepada temannya itu berharap agar hakim memvonis dirinya tak bersalah. Dian menyebut memiliki segala bukti terkait kasusnya itu. Bahkan, Dian juga telah menyiapkan berbagai surat perjanjian utang piutang yang ada. Dian juga menyangkal disebut telah melakukan tindak pidana karena mendistribusikan atau membuat informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Ia diancam pasal 45 ayat 3, junto pasal 27 ayat 3 UU ITE. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.